masih ke gereja dia ya. Saya berikan sebuah judul khotbah atau renungan saat ini adalah tangannya menopangmu. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Kitab Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke 39 sampai 46. Jadi firman Tuhan datang kepada kita tidak sebuah kebetulan ya. Jadi apa yang tadi kita dengar kesaksian, mengalami segala cerita kehidupan, ya problema kehidupan Bapak Ibu. Kita lihat contoh Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya juga menghadapi hal yang sama. Lukas pasal 22 ayat yang ke 39 sampai 46. Sudah ketemu? Saya baca, Bapak Ibu simak di kitabnya masing-masing. Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Simak ayat 44 Bapak Ibu ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, sudah tahu peluh? Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tak satu pun manusia yang luput dari tekanan hidup. Tak ada satupun manusia yang bebas namanya masalah, yang bahkan mungkin tak kunjung selesai, tantangan yang silih berganti, bahkan sampai mengeluarkan air mata, bahkan sampai habis karena berbagai macam tekanan hidup Bapak Ibu. Baik dari pikiran, dia menyerang, bahkan air matanya mungkin sampai kering. Apa yang manusia hadapi Bapak Ibu, kemanusiaan Yesus lebih daripada itu. Bahkan sampai beratnya tekanan ya, karena memikirkan apa yang akan terjadi, sampai dia berdoa, keringatnya itu Bapak Ibu itu berubah menjadi tetesan darah. Sampai di sini yang berdoa pernah keluar keringat tapi darah? Pernah Bapak Ibu? Siapa yang pernah? Jadi kalau kita belum pernah, saya pun belum pernah, berarti masa kita masih kecil. Yesus melebihi dari itu. Kenapa Bapak Ibu? Yang dihadapi oleh Yesus adalah menanggung dosa manusia. Masalah yang paling berat manusia adalah dosa. Dan tak satupun orang, nabi, rasul yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Jadi hanya Yesus yang mampu untuk melakukan penyelesaian masalah dosa. Waktu salib itu akan terjadi, dia udah berpikir seperti yang Pak terus saksikan tadi. Sebelum terjadi udah dipikir Bapak Ibu. Sampai Yesus keringetnya itu sampai berubah jadi darah, yang pecah baru pembuluh darah, sampai beratnya. Ini berat dah.
Tidak mudah Bapak Ibu. Saya berharap setiap kita semua di sini hargai darah Yesus. Saudara mungkin sudah pernah dengar khotbah nanti di akhir zaman, ketika ada pengangkatan, semua orang percaya diangkat, yang sungguh-sungguh, yang cinta-cinta kepada akan diangkat pada akhir zaman Bapak Ibu, ya. Orang yang tertinggal, orang Kristen yang tertinggal itu akan dianiaya oleh antikris. Bisa selamat kalau mereka bertahan akan penderitaan. Ya, orang yang tertinggal bisa selamat tapi akan menderita. Mungkin akan dipotong kakinya. Kamu masih percaya Yesus? Dan waktu itu tidak ada orang yang bertahan. Makanya akan terjadi murtad yang besar, Bapak Ibu. Makanya darah Yesus itu berharga. Amin. Makanya minggu lalu saya sampaikan, jangan main-main tentang hidup yang kekal. Jangan main-main, Bapak Ibu. Jangan main-main. Beribadah sungguh-sungguh. Percaya Tuhan, percayalah sungguh-sungguh. Jangan main-main. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, itu lebih kecil apa yang Yesus hadapi. Ya, apa yang Yesus hadapi. Jadi Yesus menanggung semua dosa manusia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai mengeluarkan air mata, mengeluarkan keringat yang berubah dengan darah. Saking beratnya penderitaan itu, Bapak Ibu, Bapa mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Ya, tadi dibaca ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Memberikan kekuatan kepadanya. Jadi dengar baik, jadi bagus punya cerita bahwa apapun 3 Bapak Ibu. Daniel pasal 3, saya saudara pasti sering mendengar cerita ini ya. Kitab Daniel pasal yang ke-3 ayat 24 sampai 30. Ini cerita di mana Daniel dan teman-teman masuk dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah patung yang Nebukadnezar buat. Jadi kalau yang tidak mau menyembah patung akan dilempar ke dalam perapian yang sangat panas, 7 kali lipat dipanaskan. Orang yang lempar aja mati, Bapak Ibu. Dan Daniel dan kawan-kawan itu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 24. Ini udah ceritanya kalau Bapak Ibu nanti lebih lengkap baca Daniel 3 ayat 1 sampai seterusnya ya, supaya lengkap. Ini saya potong supaya tidak terlalu lama. Saya baca ayat 24, Bapak Ibu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ini kata raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti apa? Seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para raja, para penguasa, para bupati dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka, dan seterusnya. Waktu mereka dimasukkan 3 orang, Bapak Ibu, Sadrak, Mesak dan Abednego, itu apinya bukan seperti api korek. Mungkin seperti kalau kita melihat apa kremasi ya, yang kremasi ya, itu apinya, wah, ini berapa hari lalu ini
berita heboh tentang artis yang dulu ya, waktu tahun berapa, Meteor Garden ya, dia sakit demam di Jepang. Oh, berarti saya baru tahu Bapak Ibu, orang asing yang liburan ke Jepang, kalau sakit orang Jepang nggak ngurus Bapak Ibu. Itulah dia artis apa ini?